Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 04 dan yang terhormat Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir di sini. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat hadir di acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah merupakan sebuah aksi nyata guru penggerak oleh Bapak Agung Kurniawan SPD. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman batu menuju zaman peradaban. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya menyampaikan beberapa rangkaian acara yang akan kita lewati pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah SDN 04 Memang, dan yang keempat adalah penyampaian diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, aksi nyata guru penggerak, dan yang terakhir adalah penutup atau doa. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan umul kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Enik Sulistiantini SPD. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dan untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN 04 kepada Ibu Sariatun SPSD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, calon guru penggerak, dan yang saya hormati
Tuhan Guru SD Karmel. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan selamatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya tidak akan berbicara panjang lebar. Saya akan berbicara hanya yang pertama, yaitu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini. Yang kedua, barangkali dalam menyediakan tempat dan lain sebagainya kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan ya, karena keadaan SD sini memang seperti ini keadaannya. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan untuk acara hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua untuk ditularkan kepada murid-murid kita di sekolah. Kiranya dari saya cukup sekian, barangkali ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Saihatul SPSD selaku Kepala Sekolah SDN 04. Dan untuk acara yang selanjutnya adalah acara inti, acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Agung Kurniawan SPD. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 04 Merah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan juga rekan-rekan guru di wilayah Kecamatan Warung Pring. Terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat beserta salam tetap kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan, semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Oke, langsung saja untuk kegiatan hari ini adalah diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi hari ini akan saya bahas di sini, kita ikuti bersama. Di sini juga ada nanti tips dan trik cara menerapkan disiplin siswa tanpa paksaan. Yang kedua, cara mengatasi masalah siswa tanpa hukuman. Nanti akan saya bahas satu persatu di sini. Ya, ini semoga bermanfaat nanti untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya supaya kita lebih semangat, mari kita lakukan pemanasan ya, pemanasan dulu sebelum ke materi. Pemanasannya nanti Bapak Ibu bisa ikuti instruksi dari saya. Ini instruksinya cukup mudah, bisa
berdiri sebentar. Terima kasih. Ini mudah, ada yang level mudah, ada yang level sulit. Yang level mudah dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama itu kalau saya bilang tepuk satu kali, berarti nanti tepuk satu kali ini ya. Terus nanti kalau saya bilang tepuk dua kali, berarti tepuknya dua kali. Hitung ya. Kemudian kalau saya bilang tepuk tiga kali, nanti Bapak Ibu tepuk tiga kali. Itu berarti kata kuncinya adalah saya bilang tepuk ya. Tapi kalau saya tidak bilang tepuk, berarti tidak usah tepuk. Ini paham ya maksudnya? Ya kita latihan dulu. Yang pertama, coba tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali. Gampang ya? Ya. Sekarang ke level selanjutnya. Coba. Ya, tepuk tiga kali, tepuk dua kali, tepuk satu, tiga kali. Ya. Berarti belum konsentrasi ya. Kata kuncinya adalah tepuk. Kalau saya tidak bilang tepuk, berarti tidak usah tepuk. Gitu. Misalnya kan saya bilang cuma tiga kali, tidak ada kata tepuknya. Kan? Coba sekali lagi, tepuk dua kali, tepuk satu, tepuk tiga kali, dua kali. Ya. Jadi sudah mulai paham ya. Coba sekarang level selanjutnya. Sekarang tepuk tiga kali, tepuk dua dan satu kali, tepuk dua dan satunya tidak ada kata tepuk ya. Ya, berarti ini hanya untuk melatih ya konsentrasi kita. Coba sekali lagi, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk satu kali, tepuk tiga kali, dua kali. Nah, berarti sudah konsentrasi ya. Terima kasih atas waktunya. Silakan bisa duduk kembali. Nah, ini hanya untuk melatih ya. Ini sekarang langsung ke materi ya Bapak Ibu. Berarti yang ini diseminasi penerapan budaya positif. Jadi di sini nanti akan saya paparkan bagaimana caranya supaya menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi tidak ada yang dirugikan, misalnya siswa dihukum, sekarang tidak ada lagi siswa yang dihukum. Dan jadi hanya menerapkan budaya positif saja. Nah ini budaya positif. Nah sebelumnya pengertiannya dulu ya. Untuk budaya positif sendiri itu artinya adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kita bisa untuk selalu berpihak pada murid, tidak melulu ke gurunya, tapi murid itu prioritas utamanya. Ya, untuk dapat menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Selanjutnya adalah sebelumnya ini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Kira-kira pemberian hukuman akan mendisiplinkan siswa atau tidak gitu? Misalnya kita hukum siswa itu, siswa akan menjadi disiplin atau tidak kira-kira? Kira-kira berarti bisa mendisiplinkan atau tidak kira-kira? Iya, ya jawabannya beda-beda ya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Nanti akan kita bahas ke belakang jawabannya Bapak Ibu itu kira-kira tepat atau tidak. Kemudian pemberian hadiah atau reward meningkatkan motivasi dan prestasi siswa atau tidak.
Ya, setuju. Tapi nanti akan kita lihat apakah tepat atau tidak kita memberi reward kepada siswa. Kemudian guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah siswa. Kira-kira setuju atau tidak ini? Setuju ya? Setuju. Harus punya solusi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, guru harus membuat situasi rasa bersalah pada diri siswa agar tidak mengulangi kesalahannya. Jadi misalnya siswa ada kesalahan, apakah guru setuju kita itu melakukan sesuatu supaya siswa itu merasa bersalah? Kira-kira setuju atau tidak? Kira-kira setuju atau tidak? Tidak, ada yang tidak. Apa ada yang setuju? Tidak. Nah, ini nanti jawabannya ada di materinya. Ini hanya untuk mengoreksi diri kita. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Dia nanti jawabannya ada di belakang itu, ya. Ini sebelumnya konsep inti budaya positif. Jadi dalam menerapkan budaya positif itu ada 8 konsep yang perlu Bapak Ibu pahami. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat 3 motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas atau sekolah, yang yang keenam kebutuhan dasar manusia, dan yang ketujuh posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini kita akan bahas satu persatu apa itu paradigma belajar. Nah, ini konsep inti budaya positif adalah perubahan paradigma belajar. Jadi nanti di sini kita akan merubah mindset Bapak Ibu yang dulu seperti ini, sekarang kita rubah mindsetnya dengan paradigma belajar yang baru. Jadi permainannya gini, ini ada permainan supaya memahami materi paradigma belajar. Jadi Bapak Ibu coba berpasangan dengan temannya, itu yang satu jadi A, yang satu jadi B. Jadi nanti permainannya salah satu, misal yang A itu memegang sesuatu yang dianggap dirinya itu penting. Coba Bapak Ibu yang salah satu menuliskan sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu penting sekali, yang itu apa? Coba ditulis di kertas yang kecil yang kira-kira penting. Ini bisa pakai ini, boleh ditulis saja. Dibagi ditulis sesuatu yang kira-kira penting sekali itu apa? Salah satu saja. Berarti dalam sepasang itu salah satu saja dulu. Salah satu, yang satunya tidak usah menulis. Hanya satu saja, salah satu. Salah satu saja. Monggo sinten yang mau menuliskan sesuatu yang kira-kira penting sekali dalam hidup Bapak atau Ibu. Ya, semuanya yang penting, misalnya di dalam keluarga, atau boleh benda, boleh nama orang. Iya. Kira-kira penting sekali untuk Bapak Ibu itu apa? Nama benda boleh, nama keluarganya boleh, nama ataupun apa sesuatu yang sangat penting, kira-kira apa? Ini nanti untuk membantu pemahaman Bapak Ibu tentang konsep ini, nanti langsung paham, oh ini maksudnya seperti itu konsepnya.
Sampun, Bapak Ibu boleh dilipat terus digenggam ke salah satu tangannya. Sudah. Nah, sekarang coba yang tidak menuliskan dirayu supaya diserahkan kira-kira barang atau sesuatu yang berada di tangannya itu kira-kira boleh tidak diambil atau dibuka oleh temannya kira-kira. Kira-kira coba yang tidak menulis merayu supaya dibuka. Dengan uang boleh, ya boleh membujuk, ngintip, memarahi juga boleh. Berhasil, ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya. Ya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa, ada yang tidak bisa ya. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang boleh kembali fokus ke sini ya. Sekarang ya, itu adalah salah satu contoh yang akan di materi ini. Sesuatu yang berharga itu kira-kira boleh diambil enggak? Kalau misalnya kita tidak boleh mengambilnya, apa yang memerintahkan itu berhak untuk mengambilnya? Tidak bisa kan? Tapi kalau dia menyerahkan baru bisa, ya kan? Berarti otomatis kontrol itu ada di mana kira-kira? Yang memegang atau yang merayu kira-kira? Ya, kontrolnya ada di yang memegang. Begitu juga dengan siswa. Siswa itu punya kontrol sendiri ternyata. Ya, kita tidak bisa memaksa siswa untuk seperti ini, seperti itu. Dia punya kontrol sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya kita memaksa sebenarnya itu bukan karena dia nurut ke kita, tapi karena dia mau dikontrol oleh gurunya seperti itu. Kalau dia tidak mau, ya dia selamanya tidak akan mau seperti itu. Jadi itu paradigma belajar yang baru ya. Jadi seperti ini. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi untuk mengontrol murid itu hanya ilusi guru mengontrol murid. Jadi tidak ada istilahnya guru itu mengontrol murid, tidak ada. Tapi murid itu sendiri yang mau dikontrol seperti itu. Ya, murid mau datang ke sini berarti dia sudah memasrahkan dirinya untuk dikontrol oleh gurunya. Begitu. Begitu contohnya permainan tadi. Jadi kita yang memiliki kontrol penuh apakah mau diserahkan atau tidak. Begitu juga murid sama, apakah mau dikontrol oleh gurunya atau tidak. Yang murid yang tidak mau dikontrol oleh gurunya ya berarti biasanya susah diatur gitu, karena dia tidak mau dikontrol oleh siapapun. Itu yang paradigma barunya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berarti penguatan positif itu juga semuanya ilusi. Tidak ada yang dikuatkan penguatan positif, misalnya kamu harus belajar, kamu harus berbuat baik, kamu harus ini, itu semuanya hanya ilusi. Berarti apa? Yang merubah adalah siswa itu sendiri atas kemauannya sendiri. Kalau tidak mau, ya selamanya tidak akan mau. Kalau kita memaksa, yang terjadi adalah siswa akan memberontak. Jadi itu paradigma baru. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah menjadi penguatan karakter, ini juga ilusi. Tidak ada kita membuat rasa bersalah itu karakternya menjadi lebih kuat, tidak ada itu.
Ya, jadi tidak boleh ada pemaksaan, tapi bagaimana caranya supaya siswa itu sukarela, dengan sukarela mau merubah dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini juga ilusi saja. Kalau kita memaksa siswa, ya misalnya siswa itu mau, tapi yang terjadi di hatinya kan dia menolak. Kalau terus-terusan dipaksa, akhirnya kemungkinan yang terjadi adalah dendam yang ada di hatinya. Makanya kita tidak boleh memaksa, tapi bagaimana caranya supaya siswa mau dengan sukarela mengubah perilakunya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah ini perubahan paradigma belajar yang tadinya stimulus respon kita rubah menjadi teori kontrol. Ya, ini ada salah satu, kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, kalau di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda, tidak sama. Jadi antara guru dan siswa itu berbeda. Terus yang kalau stimulus respon itu semua orang melihat yang sama, kalau di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada juga ini cukup banyak ya untuk stimulus respon dan di teori kontrol. Kemudian selanjutnya ini materi selanjutnya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu kepatuhan terhadap kesepakatan atau aturan yang telah disepakati bersama melalui kesadaran diri. Nah, ini tadi ya, siswa harus sadar diri, tidak boleh dipaksa atas dasar berbagai motivasi untuk mematuhinya. Disiplin yang positif merupakan disiplin yang tumbuh di dalam diri atau secara intrinsik. Nah, dan selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang sudah diterapkan di kurikulum Merdeka ya, kebajikan universal, yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Yang pertama beriman, yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, itu kebajikan universal. Maksudnya apa? Maksudnya itu bisa dipakai untuk semua agama, bisa dipakai untuk semua suku, semua kalangan bisa pakai ini. Jadi tidak hanya agama Islam saja, misalnya harus sholat, harus mengajikan, tidak. Kalau ini global, universal, semua bisa menerapkan apapun agamanya, suku, ras, budaya, semua. Makanya ini P3 dari profil belajar Pancasila. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Ini manusia sebenarnya punya 3 motivasi untuk dapat melakukan sesuatu. Motivasinya apa saja? Yang pertama, misalnya siswa mau menjalankan sesuatu, sebenarnya hanya ada 3 motivasi ini supaya siswa mau melakukan. Yaitu apa? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kan kita menyuruh siswa untuk melakukan sesuatu, dia takut untuk dihukum ya. Karena dia takut untuk dihukum, makanya dia mau menjalankannya. Yang kedua, karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada juga siswa yang mau melakukannya atas dasar mungkin barangkali nanti dipuji oleh Bapak Ibu guru, jadi dia mau melakukannya atau dianggap baik oleh Bapak Ibu guru, jadi dia mau melakukannya. Itu motivasinya ya. Selain menghindari hukuman, tapi juga misalnya untuk mendapatkan penghargaan. Jadi pertanyaan yang tadi di awal, kira-kira memberi penghargaan itu baik atau tidak? Karena motivasinya ternyata hanya untuk mendapatkan imbalan saja. Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang paling baik. Jadi dia mau melakukan bukan karena takut dihukum ataupun ingin mendapat penghargaan, tapi karena dirinya sendiri. Dia sadar, oh saya melakukan itu memang sesuai dengan keyakinan saya, bahwa saya harus menuruti perintah guru, saya harus berbuat baik dan lain sebagainya. Itu ada 3 perilaku manusia, motivasinya seperti itu. Termasuk Bapak Ibu datang ke sini pasti ada salah satu motivasi ini. Kalau hukuman tidak mungkin karena kita sesama. Kalau mendapatkan imbalan atau penghargaan bisa juga, atau karena menghargai diri sendiri karena ingin mendapatkan ilmu atau emang dari keyakinan sendiri harus bisa. Itu ada 3. Dan motivasi yang paling baik adalah yang terakhir itu, ya, yang menjadi menghargai diri sendiri. Kemudian nih ada teori motivasi hukuman, restitusi dan penghargaan. Ini untuk menjawab pertanyaan tadi di awal. Hukuman adalah tindakan yang diberikan karena melanggar suatu aturan. Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi hukuman itu guru saja yang di situ yang paling mendominasi istilahnya, ya. Jadi siswa hanya tunduk, pokoknya kamu harus melakukan ini. Misalnya kamu harus push up 10 kali, itu namanya hukuman. Tidak ada kesempatan membela siswa membela diri itu tidak ada kesempatan. Berarti harus melakukan apa yang diinginkan. Itu namanya menghukum. Kemudian konsekuensi itu akibat dampak dari suatu perbuatan atas dasar kesepakatan bersama. Jadi ini sebelumnya kita melakukan kesepakatan dulu dengan orang tersebut atau dengan siswa. Jadi contohnya gini, nanti kalau misalnya tidak piket, hukumannya adalah membersihkan ruang kelas ketika istirahat. Itu sudah kita sepakati sebelumnya, disepakati dengan siswa. Nanti kalau tidak salah satu ada yang tidak piket atau beberapa, besoknya harus membersihkan kelas di jam istirahat. Itu kesepakatan di awal. Nanti seterusnya seperti itu. Jadi ketika ada siswa yang tidak menjalankan piket, tinggal ngomong gini saja, kemarin kesepakatannya apa? Terus nanti pasti siswa, oh iya Pak Guru, nanti langsung jalan sendiri yang membersihkan ketika istirahat. Ya, itu namanya konsekuensi, beda dengan hukuman. Kalau hukuman kan diperintah, kamu tidak menjalankan piket kemarin, silakan bersihkan, itu namanya menghukum. Tapi kalau konsekuensi itu hanya kemarin kesepakatannya apa, seperti itu saja. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini nanti restitusi akan kita bahas lebih lanjut ke sini, yang tips trik cara mengatasi masalah siswa tanpa hukuman. Ini di restitusi, ya. Jadi ada cara menanganinya bagaimana ya supaya kita siswa itu sadar dengan sendirinya tanpa memarahi. Kemudian ini hukuman sama dengan penghargaan, sama dengan hukuman. Jadi kita memberikan reward atau penghargaan kepada siswa itu ternyata sama dengan hukuman, Bapak Ibu. Jadi penghargaan atau reward ke siswa itu ternyata sesuatu yang salah, ya, bukan sesuatu yang baik. Kenapa? Hukuman atau penghargaan memiliki pengaruh yang tidak baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Memberikan penghargaan tidak akan efektif memotivasi secara berkelanjutan. Memberikan penghargaan dapat merusak hubungan, menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan.
Memberikan penghargaan mengurangi ketepatan dalam menjawab pertanyaan, memberikan penghargaan menurunkan kualitas, memberikan penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Memberikan penghargaan adalah hukuman hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang paling benar dan tepat adalah motivasi di dalam diri atau intrinsik. Jadi ternyata penghargaan sama hukuman itu sama, hanya dampaknya nanti berbeda. Kalau hukuman dampaknya saat itu, kalau dihukum kan siswa merasa marah, kecewa ya. Kalau penghargaan ya senang di awal, saya mendapatkan ini, saya mendapatkan ini, tapi ternyata efeknya jangka panjang. Dia akan merasa ketergantungan, merasa ketergantungan. Kalau saya tidak diberi ini, saya nggak mau. Itu namanya karena minta penghargaan. Akhirnya di dalam diri siswa seperti itu, harus ada penghargaan untuk melakukan sesuatu. Karena dari awal sudah dididik seperti itu. Saya melakukan ini supaya mendapatkan penghargaan. Nanti ketika sudah dewasa, siswa itu juga akan melakukan sesuatu berdasarkan penghargaan, bukan atas motivasi diri sendiri. Misalnya disuruh untuk kerja bakti, saya dapat apa, saya dapat ini. Itu yang akan timbul di diri siswa kelak dewasa. Ya, jadi penghargaan dan hukuman itu sama, hanya waktunya. Kalau penghargaan di jangka panjang nanti pengaruhnya, kalau hukuman di jangka pendek. Yang paling benar adalah motivasi, membangkitkan motivasi di dalam diri siswa. Bagaimana caranya dia mau melakukannya. Nah, di sini nanti ada triknya, caranya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya untuk siswa. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan disiplin pada siswa tanpa paksaan? Nah, ini sudah masuk ke tips triknya. Caranya bagaimana ya menerapkan disiplin siswa tanpa paksaan? Ini sudah saya terapkan kemarin di kelas 6 supaya siswa mau melakukan sesuatu tapi tanpa dipaksa, dia jalan sendiri. Ini nanti kita praktek supaya bisa langsung tahu. Yaitu dengan apa? Dengan membuat keyakinan kelas. Jadi kita buat dulu kesepakatan dengan siswa supaya terbentuk keyakinan kelas. Nanti kalau sudah sepakat dengan siswa, siswa meyakini itu, siswa akan mau menjalani tanpa berat hati, tapi dengan sukarela. Karena siswa itu sendiri yang mau, ya bukan kita yang mau. Caranya bagaimana? Nanti kita praktek. Ini sudah saya siapkan prakteknya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa? Jadi sekarang kita ganti konsepnya ya, bukan peraturan kelas lagi. Sekarang di kelas kita buat keyakinan kelas, tidak ada lagi peraturan kelas. Kalau di kelas masih ada tulisan peraturan kelas, nanti bisa diambil, terus kita buat keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang pernah dibuat. Jadi bisa dirubah peraturannya, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Ada caranya. Nih, untuk memahaminya, jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini untuk memahami keyakinan kelas. Ada contoh pertanyaan, kira-kira kita menggunakan helm itu supaya apa? Aman ya? Berarti nilai yang ada di helm kita apa? Kira-kira nilai apa? Jadi bukan hanya karena takut ditilang saja ya, tapi supaya ada di dalam diri kita. Berarti nilainya nilai apa ya kira-kira? Nilainya adalah nilai keselamatan kan, supaya kita selamat. Misalnya jatuh,
kebentur kan berarti itu nanti tidak selamat. Tapi kalau pakai helm kan kemungkinan bisa selamat untuk melindungi. Jadi kita memakai helm bukan karena adanya peraturan, tapi karena kita tahu bahwa diri kita perlu selamat ya. Nah itu yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Sama dengan siswa, kenapa siswa mau menjalani ini? Karena supaya siswa itu tahu, oh saya kalau tidak menjalankan ini berarti saya akan mendapatkan seperti ini. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini yang dulu kemarin waktu zaman COVID. Kan kadang yang disuruh memakai masker saja sudah sekali. Kenapa peraturan itu diterapkan? Supaya apa diri kita kira-kira? Ya supaya selamat, supaya sehat ya. Nah itu nilai yang ada di dalam diri kita berarti selamat dan sehat. Itu yang harus ditanamkan ke dalam diri kita. Jadi tidak hanya karena peraturan terus kita mematuhinya, tapi karena sadar bahwa itu adalah untuk kesehatan dan keselamatan kita. Itu ya. Kemudian nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, nilai yang kita sebut sebagai keyakinan. Jadi itu keyakinan kita atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, kalau selamat dan sehat kan itu tidak memandang agama ya. Semua suku, semua agama kita menginginkan selamat dan sehat. Nah, peraturan itu hanya untuk mendukungnya saja. Tapi yang paling penting adalah nilai yang ada di dalam diri kita. Kira-kira kita sadar atau tidak? Kemudian ini cara membuat keyakinan kelas. Jadi untuk menjawab ini, cara menerapkan disiplin siswa tanpa paksaan dengan membuat keyakinan kelas. Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas yaitu keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa yang bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat hanya satu arah saja. Ya. Ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, pernyataan dengan kalimat positif dibuat sesuai kondisi kelas atau lingkungan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuatnya. Ini contoh keyakinan kelas. Jadi sekarang tidak ada peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Ini bisa dibuat dan ditempel di ruang kelas Bapak Ibu guru masing-masing. Contohnya hadir tepat waktu. Kalau dulu kan harus hadir tepat waktu, itu namanya peraturan. Tapi kita ganti kata-katanya menjadi hadir tepat waktu. Terus berpakaian rapi sesuai setiap hari. Jadi kata-katanya saja yang dirubah, tidak harus berpakaian rapi. Terus ini juga berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan bersungguh-sungguh. Ya, jadi keyakinan kelas itu kalimatnya lebih positif, tidak mengekang. Ya, kalimat cari kata-kata yang positif. Kemudian nih, sekarang kita praktek membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Ini sudah saya siapkan cara membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Ini nanti jadi Bapak Ibu bisa gini, di siswa nanti minta saja kepada siswa, kira-kira di kelas ini itu ingin suasananya seperti apa. Suasana di kelas ini inginnya seperti apa? Nanti Bapak Ibu bisa membagikan ini, kita praktekkan ya. Jadi ini nanti bisa dibagikan ke siswa, terus siswa inginnya di kelas itu seperti apa? Warna-warni enggak sama? Satu-satu. Jadi itu nanti ditulis. Ini misalnya Bapak Ibu membagikan kepada siswa, terus siswa itu inginnya kelasnya itu seperti apa? Contohnya ingin suasana yang
nyaman, ingin suasana belajarnya yang menyenangkan, terus ingin Bapak Ibu guru itu selalu senyum di kelas misalnya, atau saya ingin kelasnya bersih terus, saya ingin kelasnya teman-teman itu hadir tepat waktu misalnya itu ya. Coba dipraktekkan Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu itu siswa inginnya kelas ini suasana seperti apa, suasana disiplin positifnya itu seperti apa. Coba dengan kata-kata misalnya, saya ingin kelasnya seperti ini, saya ingin kelasnya seperti ini. Nanti dari hasil itu akan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Nanti kalau sudah ditulis, silakan Bapak Ibu bisa tempelkan di sini di kertas karton hitam itu. Nanti kita bacakan satu persatu keinginan dari siswa itu seperti apa. Monggo Bapak Ibu. Kalau sudah boleh ditempelkan di kertas karton depan. Terserah, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Ditempelkan langsung. Iya. Ya baik, ini ada beberapa yang ditempelkan. Nah, ini nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu untuk siswanya ya. Siswa itu sebenarnya ingin seperti apa sih? Jadi kita tidak boleh egois. Kalau seperti ini pasti bagus, kalau seperti ini pasti bagus. Tidak seperti itu. Kita usahakan keinginan siswa itu seperti apa. Jadi dengan adanya seperti ini kita jadi tahu, oh siswa ternyata ingin kelasnya seperti ini. Oh siswa itu pengen gurunya seperti ini. Ini kita contohkan ya. Yang pertama, saya ingin tembok bersih dari coretan. Terus buang sampah di tempat sampah. Saya ingin kelas lebih menarik dan tidak membosankan. Saya ingin kelasnya selalu bersih dan rapi. Kelas yang bersih. Saya ingin gurunya yang humoris dan menyenangkan, tidak galak. Sekolah bersih, rapi, kondusif. Saya ingin suasana kelas yang nyaman untuk belajar. Saya ingin kelasnya bersih. Saya ingin semua siswa berpakaian rapi, kelas yang menyenangkan, santai tapi serius. Saya ingin agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Saya ingin siswa mengerjakan tugas. Nah, ini keinginan siswa. Kemarin saya sudah mempraktikkan di kelas 6. Inginnya apa sih kamu? Coba silakan ditulis. Terus pada menulis semua, sama diserahkan ke saya dan
saya bacakan satu persatu. Kemudian dari keinginan itu kita rubah menjadi keyakinan kelas. Cara merubahnya bagaimana? Misal kalau ada yang sama, berarti salah satu saja. Tapi kalau ada yang berbeda, kita buat keyakinannya. Contoh gini, saya ingin tembok bersih dari coretan. Berarti terus saya tanyakan, nah kalau ingin temboknya bersih dari coretan, kira-kira kita harus apa? Kira-kira pasti nanti jawaban siswa bervariasi. Ya jangan dioret-oret dulu. Ya berarti tahu kan siswa sebenarnya jangan dioret-oret supaya bersih. Nah setelah itu kita buat kata-kata positifnya supaya tidak ada yang melanggar atau supaya temboknya bersih. Kira-kira kata-kata positifnya apa? Kira-kira jagalah kebersihan itu. Kata-kata positifnya bisa seperti ini: menjaga kebersihan tembok atau ruang kelas. Menjaga kebersihan ruang kelas itu kata-kata positifnya gitu. Menjaga, ya pokoknya kita cari kata-kata positif, satu kata-kata positif supaya tertanam di dalam diri siswa. Oh ya, kita boleh mencoret-coret, berarti harus menjaga, itu satu kata. Nanti kita sepakati dengan siswa, kira-kira sepakat nggak kalau menjaga kebersihan kelas? Nanti siswa pasti jawab, ya sepakat. Nah itu kan akhirnya tertanam dari diri ke siswa. Siswa yang harusnya ini aku ngoret-oret ya, akhirnya dia sadar diri, oh saya harus menjaganya sekarang. Nah itu dibuat kesepakatan. Terus bisa dibuat konsekuensinya juga. Nah misalnya ada yang ngoret-oret harus bagaimana kira-kira? Mau diapakan? Kalau saya hukumannya adalah kalau ada yang ngoret-ngoret atau yang ngotori kelas, hukumannya adalah membersihkannya, dibersihkan sendiri. Ya. Misalnya yang mengotori ya diambil sendiri, yang ngoret-ngoret dihapus sendiri. Misalnya tidak bisa harus dicat sendiri, gitu. Ya, akhirnya siswa jadi merasa sadar, oh ya ini salah. Dan kalau saya melakukannya ada konsekuensinya, akhirnya tidak berani, karena bukan karena takut juga, tapi karena sadar diri juga. Nah konsekuensi itu ternyata lebih positif ketimbang hukuman. Kalau hukuman kan menimbulkan dendam ya, tapi kalau konsekuensi itu sadar diri, oh ya saya konsekuensinya ini, dia mau melakukannya dengan sukarela. Kemarin sudah saya terapkan di semua di kelas 6. Mana ada yang motori lagi, terus saya cuma bilang gini, nah itu ada yang motori, kira-kira harus bagaimana ya? Langsung diambil sendiri, langsung dibuang ke tong sampah gitu ya, karena sudah ada tertanam di dalam dirinya, tahu konsekuensinya. Kemudian buang sampah dan di tempatnya. Nah ini kira-kira kata positifnya apa untuk buang sampah di tempatnya? Membuang sampah pada tempatnya itu positif atau tidak ya? Sudah positif ya? Iya, membuang sampah pada tempatnya ya, itu sudah positif. Yang penting maksud dari positif itu tidak ada paksaan, hanya istilahnya memberitahu, menghibur, mengajak, istilahnya kalimat yang mengajak itu positif. Kemudian saya ingin kelasnya lebih menarik dan tidak membosankan. Nah ini ada keinginan siswa sama, ternyata di kelas 6 ada yang seperti ini jawab kemarin. Nah terus supaya kelas itu tidak membosankan caranya gimana? Saya tanyakan kembali ke siswa, bukan saya yang ingin, tapi siswa itu inginnya seperti apa berarti kelasnya. Ada yang menjawab, ya kelasnya dihias seperti hias, terus waktu pembelajaran sambil
bermain, ya boleh bermain sama itu, misalnya dalam belajar ada ice breaking atau permainan, ya bisa nanti tak guru terapkan seperti itu ya. Jadi kata-kata positifnya apa? Mewujudkan kelas yang menarik dan menyenangkan deh, itu kata-kata positifnya seperti itu. Jadi nanti kita buat kata-kata positif supaya siswa tergerak untuk melakukannya. Kemudian misalnya saya ingin kelasnya selalu bersih dan rapi, ini juga sama, ternyata sudah. Kelas yang bersih juga sama, berarti sudah. Saya ingin guru yang humoris dan menyenangkan. Nah ini juga kalau ini bukan kesepakatan tapi untuk gurunya. Oh iya, berarti Pak Guru harus mengajar seperti itu, tapi tidak usah dibuat kesepakatan, tapi untuk merubah diri kita nanti supaya lebih menyenangkan. Kemudian sekolah yang bersih, rapi, kondusif. Nah ini juga saya tanyakan ke siswa. Nah, kira-kira supaya kelasnya bersih, rapi, kondusif itu harus bagaimana? Ada yang menjawab, ya itu kalau belajar jangan ribut Pak Guru. Berarti siswa tahu sendiri ya, jangan ribut berarti seperti itu. Nanti siswa tertanam dalam sendiri. Oh iya, jangan ribut. Berarti kata-kata positifnya adalah apa, untuk supaya kondusif, bersama-sama agar kelas menjadi kondusif atau aman, tentram ya, seperti itu. Pokoknya nanti kalimatnya Bapak Ibu bisa susun sendiri kalimat-kalimat yang positif. Jadi berarti sudah ada gambaran ya Bapak Ibu untuk ini. Sekarang langsung ke selanjutnya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah kasus pada siswa tanpa hukuman? Nah ini tips yang terakhir ya, cara mengatasi masalah siswa tanpa hukuman. Ini juga sudah saya terapkan di kelas 6 kemarin. Jadi siswa melakukan kesalahan, itu cara menghukumnya itu bagaimana supaya siswa itu sadar dan tidak mengulanginya, tapi tanpa memarahinya. Tanpa memarahinya ini ada caranya. Tapi sebelumnya ini harus punya konsepnya dulu ya, ada konsepnya supaya kita bisa menjalani trik ini. Kalau sudah tahu konsepnya nanti bisa kita terapkan. Konsepnya adalah ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi dulu. Kalau kita mau siswa itu berubah, ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi dulu. Kalau kita sudah bisa memenuhinya, nanti siswa itu mau menjalankan sendiri tanpa kita hukum atau kita perintah. Itu 5. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Guru ada punya 5 kontrol itu. Nanti apa saja? Semuanya bermuara kepada segitiga restitusi. Itu cara menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Contohnya seperti apa ini? Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita harus tahu dulu, ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Jadi kadang ada siswa yang melakukan sesuatu nakal ternyata hanya untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya apa? Ini untuk fisiologis ya. Contohnya rasa aman, kesehatan, makanan, pakaian, tempat tinggal, itu bertahan hidup. Contohnya gini, ada siswa yang merebut makanan temannya, ternyata dia hanya untuk memenuhi kebutuhan akan rasa laparnya. Dia lapar makanya dia merebut makanan temannya. Ternyata dia ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Ya, itu alasan utamanya. Ya. Jadi siswa melakukan kesalahan ada alasannya. Alasannya di antara 5 ini. Pasti di antara 5 ini. Makanya kita harus tahu kenapa misalnya bocah nakal teman dia. Ada di antara 5 ini alasannya pasti. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini rasa diterima, peduli, ingin bersosialisasi keluarga dan teman. Ternyata ada anak yang over, ternyata hanya ingin diperhatikan oleh gurunya, misalnya itu kebutuhannya.
ya istilahnya caper ya. Nah ini ternyata ingin memenuhi kebutuhan itu, ingin diberi kasih sayang yang lebih ternyata. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Ternyata ada juga anak yang berbuat onar, ingin bebas, dia tidak ingin dikekang, dia ingin berbuat sesuka hatinya. Itu alasan yang ketiga. Yang keempat bisa juga karena kesenangan, dia senang melakukan itu hanya karena senang-senang saja, ingin humor, ingin ketawa, ingin bermain. Itu alasan yang keempat. Yang kelima bisa juga karena penguasaan. Ternyata karakter anak itu ingin menguasai teman-temannya, ingin menjadi pimpinan di antara teman-temannya, ingin menjaga harga diri, ingin berprestasi dan ingin diakui. Itu ternyata punya 5. Pasti coba Bapak Ibu diobservasi siswa-siswa yang over atau punya masalah, pasti ada salah satu atau bisa 2 atau 3 dari alasan ini. Kita harus tahu dulu, oh ternyata siswa ini berbuat seperti ini, alasannya ini. Kita jadi tahu alasan itu, dan itu kalau kita sudah tahu alasannya, kita berusaha memenuhi kebutuhannya. Ya wis, kalau kamu inginnya seperti ini, saya beri. Ya. Contohnya kemarin ada yang saya terapkan itu sama si Eza sama Putra ya. Kalau Putra itu kesalahannya sering tidak masuk, dan sekarang alhamdulillah masuk terus, walaupun kadang sehari ya tidak berangkat, tapi akhirnya besoknya tahu konsekuensinya. Terus yang Mas Eza kemarin ada masalah juga, seringnya guyonan tuh, yang kemarin gue cerita itu narik kursinya sampai jatuh. Nah itu juga kasus saya tangani dengan segitiga restitusi ini, alhamdulillah berhasil. Makanya nanti Bapak Ibu bisa terapkan untuk masalah-masalah yang lainnya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian uji pemahaman dulu. Kira-kira ini saya mau menguji dulu Bapak Ibu. Kira-kira di antara ini masuknya kebutuhan dasar yang mana? Yang satu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu masuknya kebutuhan apa? Kejar-kejaran ini berarti masuknya bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan atau penguasaan. Apa? Kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti apa? Senang ya, iya senang. Kemudian pertanyaan yang kedua, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu maksudnya apa? Masuknya apa? Ingin bebas apa ingin senang? Iya ingin bebas. Kemudian pertanyaan yang ketiga, aku bersyukur bisa sekolah. Ini apa maksudnya? Aku bersyukur bisa sekolah, bertahan hidup. Kemudian ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti apa? Kasih sayang. Nanti kita cek benar apa salah ya. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa itu? Penguasaan. Ya coba kita cek jawabannya. Nah ini. Aku senang main kejar-kejaran, seru. Berarti hanya bersenang-senang untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya sendiri. Terus ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung, itu untuk kebebasan. Dia ingin bebas. Kemudian aku bersyukur bisa sekolah, dia bertahan hidup. Betul. Ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti untuk memenuhi kebutuhan rasa kasih sayangnya. Kemudian aku hebat kan bisa ibu guru kejar aku. Itu berarti penguasaan. Dia ingin menguasai.
Itu berarti sudah sedikit paham ya. Untuk sekarang kelima posisi kontrol guru menurut dia dosen. Itu posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Posisi guru itu punya kontrol menghukum siswa. Kemudian yang kedua, guru punya kontrol membuat rasa bersalah. Kita bisa membuat rasa bersalah siswa. Kemudian kita punya kontrol sebagai teman juga. Kita juga di samping guru juga bisa sebagai teman untuk siswa itu. Kemudian sebagai pemantau itu seperti pengawas. Kita hanya ngomong saja terus bilang konsekuensinya apa, seperti itu berarti sebagai pemantau. Kemudian manajer. Nah, ini manajer adalah tingkatan yang paling tinggi. Jadi tingkatan yang pertama sebagai penghukum, tingkatan kedua rasa bersalah, ketiga teman, empat pemantau, kelima manajer. Manajer adalah tingkatan yang paling tinggi dan diharapkan Bapak Ibu itu dalam tingkatan manajer. Jadi tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah, tapi dalam posisi bisa dalam posisi teman, bisa dalam posisi pemantau, ataupun dalam posisi manajer. Ini contohnya. Nah, ini kalau penghukum itu identitas gagal ya, berarti Bapak Ibu mempunyai kontrol negatif. Kalau kita menghukum siswa, berarti kita memiliki kontrol yang negatif, akan berdampak negatif kepada siswa. Kemudian kalau kita membuat rasa bersalah siswa, misalnya gayawi, itu kan siswa akan merasa bersalah ya. Nah, itu ternyata perilaku yang akan terjadi pada diri siswa juga perilaku negatif ya. Dengan membuat rasa bersalah, akhirnya siswa itu akan menjadi minder atau marah atau kesal atau dendam kepada gurunya. Itu perilaku kontrol negatif. Kemudian ada perilaku kontrol positif, yaitu sebagai teman dan pemantau. Contohnya sebagai teman, misalnya ada siswa yang berbuat salah, terus kita bilang, kenapa kamu udah masuk sekolah sih? Pak guru kan bingung absen. Ya sudah, ini masuk nggak apa-apa, nanti besok jangan diulangi lagi ya. Itu namanya sebagai teman ya, di posisi kita sebagai teman, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, tapi sebagai teman, ngadem-ngademi toksi ya. Jadi kita cuma ngadem-ngademi, siswa merasa aman sebagai teman, tapi juga ada dampak negatifnya ternyata kalau kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau itu kita tidak berperilaku seperti teman, layaknya teman, tapi hanya layaknya pengawas. Misalnya ke siswa, kamu kemarin udah berangkat kenapa? Alasannya ini. Nah, kalau tidak berangkat konsekuensinya apa? Seperti formal saja itu berarti sebagai pemantau. Kalau manajer, nah ini posisi tertinggi yang harus Bapak Ibu terapkan, yaitu posisinya adalah kontrol diri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini dengan segitiga restitusi. Nah, ini contoh-contohnya, contoh kalimatnya. Nah, ini penjelasannya. Untuk contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, ada kasus siswa tidak mengerjakan PR. Ada, kalau Bapak Ibu dalam posisi penghukum, pasti kalimatnya seperti ini. Berdiri di depan kelas sampai jam istirahat. Itu posisi penghukum. Berarti Bapak Ibu menghukum siswa. Kemudian kalau Bapak Ibu mengucapkan kepada siswa seperti ini, berapa kali Bapak Ibu bilang, kenapa tetap diulangi? Berarti itu pembuat rasa bersalah. Akhirnya dalam diri siswa akan timbul rasa salah. Itu posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman, kalimatnya seperti ini. Besok-besok jangan lupa mengerjakan PR ya. Kasihan Bapak Ibu guru bingung
memasukkan nilai kamu. Janji ya, jangan diulangi lagi. Kamu ini, ya sudah sana duduk. Nah itu berarti posisi Bapak Ibu sebagai teman kepada siswa. Tuh. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Contoh kalimatnya seperti ini. Kamu sudah melanggar kesepakatan kelas. Kamu tahu konsekuensinya kan? Kerjakan PR tersebut saat yang lain sedang istirahat. Kalau posisi pemantau berarti kita sudah membuat kesepakatan kelas. Yang misalnya dia membuat kesalahan, tinggal ngomong saja. Konsekuensinya apa kalau melanggar? Oh iya, pemburu tahu. Nah itu sebagai pemantau. Berarti kita tidak perlu memarahinya, hanya membilang saja dan siswa itu langsung mengerjakan. Itu berarti posisi kita dalam posisi pemantau. Nah yang paling baik adalah di posisi manajer. Berarti kata-katanya seperti ini. Kamu tahu kesalahanmu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi paling baik. Jadi misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, kamu tahu kesalahannya apa? Nanti siswa jawab, iya Bu, saya tidak mengerjakan PR. Terus supaya bisa memperbaiki kesalahanmu kira-kira apa? Nanti siswa menjawab sendiri, nanti saya kerjakan habis istirahat Pak. Seperti itu. Berarti menggali pertanyaan supaya siswa itu mau memperbaikinya sendiri. Bukan kita yang meminta, tapi siswa yang menginginkannya sendiri. Itu caranya seperti itu. Nah, itu dalam posisi manajer. Nah ini segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus. Kalau Bapak Ibu sudah tahu tadi 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru, sekarang saatnya menerapkan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama caranya menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini contoh-contoh kata-katanya. Kalau menstabilkan identitas berarti maksudnya bahasa sininya ngadem-ngademi dulu. Misalnya ada anak yang bertengkar, kan tidak mungkin langsung menggunakan segitiga restitusi, tapi kita adem-ademi dulu. Itu namanya menstabilkan identitas, biar tenang dulu. Jadi contoh kata-katanya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contohnya seperti itu. Jadi ada kata-kata yang lain, contohnya sudah nggak apa-apa, itu hal yang wajar kalau Pak Guru di posisi seperti itu juga akan melakukan itu. Tapi mendingan duduk saja, kita berdiskusi. Itu maksudnya seperti itu menstabilkan identitas, ngadem-ngademi dulu supaya lerep istilahnya. Nanti kalau sudah distabilkan, baru validasi tindakan yang salah, divalidasi, ditanyakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk pendapatan yang kamu butuhkan? Jadi kita tanya dulu ke siswa, kamu melakukan itu alasannya apa? Pasti ada di salah satu 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi sebelumnya. Misalnya saya lapar Pak Guru, jadi ingin merebut temannya makanannya. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan rasa laparnya atau bertahan hidupnya. Nanti kita berikan solusi. Oh ya sudah, kalau alasannya kamu itu, ini solusi dari Pak Guru seperti ini. Tuh, ya, jadi kita berikan solusi. Terus menanyakan keyakinan. Contoh kata-katanya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini juga. Nah, kalau kamu sudah melakukan kesalahan itu, kira-kira itu benar apa salah? Pasti nanti siswa jawab salah Pak Guru. Yang benar seperti apa? Jadi kita gali pertanyaan-pertanyaan supaya siswa itu merasa sadar. Oh iya, saya salah di sini. Kemarin ketika pengalaman saya menerapkan di Mas Putra kemarin tak kasih itu segitiga restitusi ini, saya tanyakan, Mas Putra,
kenapa kamu kemarin tidak berangkat, alasannya apa? Kalau ini boleh tidak urut ya, jadi Bapak Ibu bisa mulai validasi tindakan yang salah dulu atau menstabilkan identitas dulu, jadi tidak harus urut, boleh dari validasi dulu. Kalau misalnya posisinya sedang panas, bertengkar misalnya, kan tidak mungkin langsung validasi tindakan ya, harus distabilkan dulu. Tapi kalau posisinya sudah stabil kan besoknya, kan berarti kita bisa langsung ke validasi tindakan yang salah, langsung ke kedua. Kemarin saya langsung ke validasi, tanya kemarin Mas Putra tidak berangkat kemana, alasannya apa? Jawabannya alasannya bangunnya kesiangan, tidak ada yang membangunkan, terus apalagi mengantar mbahnya, terus apalagi ya, soalnya Putra itu tidak berangkat hampir 1 minggu sampai 3 kali, 1 bulan banyak sekali alpanya, tidak memberitahukan apa-apa. Nah kemarin saya selesaikan dengan segitiga restitusi ini, dan alhamdulillah sudah ada perkembangan kemajuan dan berangkat terus ya. Nah ini kemarin saya tanya seperti itu, kenapa tidak berangkat, alasannya ini. Karena saya tahu alasannya, saya berikan kebutuhannya. Oh alasannya itu. Kalau misalnya caranya gimana supaya bisa berangkat terus, saya tanyakan lagi, terus dia menjawab sendiri, saya nanti harus pakai Pak Guru. Kira-kira bisa apa enggak? Bingung, jam pekernya enggak ada Pak Guru, dan HP-nya kadang dibawa bapaknya. Nah berarti itu alasannya, karena kesiangan terus ya. Kalau misalnya Pak Guru berikan jam peker, mau berubah, kira-kira jawabannya iya mau. Nah itu kan berarti sudah timbul dari dalam dirinya ya, sudah tahu kesalahannya dan mau memperbaikinya. Nah ini seperti itu penyelesaian masalah segitiga restitusi, contoh-contohnya. Nah ini contoh kalimat menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu, kita tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu contoh validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Tanya apa yang kita percaya sebagai warga kelas atau keluarga. Apa nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu contoh menanyakan keyakinan kelas. Nah ini contoh kemarin juga saya praktekkan ke murid saya di kelas 6 Mas Ese ya, kemarin yang membuat kesalahan menarik kursi temannya sampai jatuh. Ternyata setelah saya tanyakan alasannya hanya untuk senang-senang. Hanya berarti untuk memenuhi kebutuhan kesenangan saja ternyata itu. Nah, terus itu saya arahkan kesenangan itu bukan hanya membahayakan temannya ya, bisa cari kesenangan yang lain nanti di luar kelas atau gimana, tapi yang penting tidak membahayakan temannya. Nah, sekarang sudah di penghujung. Jadi dari kegiatan ini tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab,
dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini berdasarkan standar pendidikan nasional. Oke, demikian sesi ini, semoga bisa bermanfaat. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dari sesi presentasi ini? Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. Ya, monggo. Terkait dengan guru penggerak itu. Ini maju saja Bu, maju saja nggak kenapa-napa. Iya biar on cam. Iya, monggo. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan, yaitu sebenarnya apa sih peran guru penggerak bagi guru yang belum mengikuti ini ya Pak? Bagaimana nanti penerapan budaya positif di lingkungan sekolah terhadap guru-guru yang belum melakukan penggerak ini Pak? Karena kebanyakan mereka untuk mengajar model-model lawas Pak. Masih model-model Lamang. harus masuk dengan guru gitu ya Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih kepada Bu Amalia. Pertanyaannya adalah apa peran dari guru penggerak terhadap sekolah gitu, terhadap guru-guru yang lain? Karena guru-guru yang lain masih menerapkan cara belajar yang lama. Nah ini sekalian saya memberikan pencerahan nih. Peran dari guru penggerak itu adalah perubahan paradigma baru. Jadi kita menyingkirkan pemikiran lama menjadi pemikiran baru. Pemikiran baru ini yang akan diterapkan di guru penggerak ini. Jadi guru penggerak benar-benar full pemikiran baru, bukan pemikiran sebenarnya konsep lama, konsep yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Cuman setelah itu terputus menggunakan konsep-konsep kemungkinan diambil dari luar atau dari mana saja berbagai sumber, kemudian diterapkan ke kurikulum sebelumnya. Sekarang kita di kurikulum Merdeka itu kembali menerapkan konsepnya Ki Hajar Dewantara, yaitu apa? Pembelajaran yang berpihak pada murid, itu konsep utamanya. Jadi semua kegiatan yang dilakukan guru penggerak dari awal sampai akhir, konsep-konsep dan lain sebagainya, semuanya tertuju pada satu, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu konsepnya satu, menjadikan murid itu lebih merdeka ya. Jadi kita tidak boleh mengekang murid, tapi kita melayani murid. Itu yang diterapkan di guru penggerak. Jadi semua metode, semua konsep, semua kegiatan itu semuanya tertuju pada murid, supaya murid itu lebih merdeka, lebih bebas mengungkapkan perasaannya, tidak ada kekangan ya. Jadi contoh-contoh ini termasuk ini ya yang tadi, supaya kita tidak menghukum murid. Itu caranya bagaimana? Lebih memanusiawikan manusia seperti itu ya. Terus peran guru penggerak kepada guru-guru yang lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu yang berminat ke guru penggerak itu, maksudnya kalau sudah terpilih menjadi guru penggerak itu diharapkan dapat menyalurkannya ke guru-guru yang lain. Itu yang diharapkan di guru penggerak ya. Jadi diharapkan bisa menyalurkan ke guru-guru yang lain. Makanya Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, yang lulusan guru penggerak rata-rata disuruh untuk melakukan penyampaian baik di forum apapun ya. Itu maksudnya menyampaikan paradigma baru ini kepada rekan-rekan guru semuanya, seperti itu, supaya merubah paradigma lama ke paradigma baru ini.
itu fungsinya. Makanya dari kemarin banyak ya itu guru penggerak, maksudnya untuk merubah ini loh, mindset kita yang lama ke mindset yang baru. Ya bukan baru sih, mindset yang dari Ki Hajar Dewantara kita serap ke metode-metode yang terkini. Ya, berarti pemikirannya Ki Hajar Dewantara kita serap menggunakan metode-metode terbaru yang kekinian, itu maksudnya. Tadi gimana Bu Am, sudah jelas itu maksudnya? Cukup jelas nih. Barangkali ada lagi yang perlu ditanyakan. Bapak Ibu, barangkali tentang konsep ini juga mungkin sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, semoga dengan kegiatan ini kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita, di Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa diterapkan di kelas masing-masing. Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa dulu dalam hati agar diberi kemudahan dalam belajar. Berdoa dimulai. Ya, masih ingat tepuk semangat? Yuk kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Tepuk semangat. 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 Semangat malah loyo ya. Ulangi lagi, tepuk semangat. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Membuat apa? Keyakinan kelas. Jadi nanti Pak Guru bagikan sticky note. Kamu curahkan pendapat kamu atau keinginan kamu terhadap kelas ini. Apa yang kamu impikan di kelas ini, ya. Nanti kamu tuliskan, terus bisa ditempelkan di papan tulis, ya. Nanti kita bacakan bersama-sama apa impian kamu, ya. Setelah impian kamu sudah dituliskan, nanti kita lihat peraturan-peraturannya yang ada di sekolah, kira-kira pas atau belum. Kita buat peraturan di kelas ini ya, dengan kesepakatan kelas. Nanti setelah buat impian kelas kamu, kemudian kita lihat peraturan kelasnya, kemudian kita rubah menjadi kesepakatan kelas. Setelah kita sepakat, kita lihat nilai untuk keyakinan kelasnya. Bisa ya? Ya, bisa kita mulai sekarang. Ini silakan bisa dibagi. Ya, boleh acak ini warnanya biar warna-warni ya. Ini yang sebelah sini, ke sana dibagi. Yuk, berdiri aja nggak apa-apa, keliling. Berdiri Mas. Ya, dibagikan. Warnanya beda-beda nggak apa-apa, nggak harus sama. Ya, biar bagus. Ya, silakan. Mana kurang? Ya. Silakan kamu tuliskan keinginan atau impian yang kamu harapkan di kelas ini di kertas tersebut ya. Silakan ditulis keinginannya kamu.
Nanti kalau sudah bisa langsung ditempelkan di depan. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, silakan boleh tempelkan di depan di sini. Ya, ini adalah harapan atau impian kamu ya di kelas ini ya. Sekarang Pak Guru tuliskan satu persatu yang mewakili. Misalnya ada yang sama, berarti Pak Guru tulis salah satu saja ya. Nah, ini yang pertama, kelas yang menyenangkan, tidak ada pembulian. Ketika bel berbunyi semua murid harus masuk kelas. Itu ada. Ya, ini Pak Guru langsung tulis saja ya. Yang pertama, kelas yang menyenangkan. Menyenangkan. Tidak ada pembulian. Terus apa lagi? Masuk tepat waktu. Sekarang dari impian kelas kamu, kira-kira peraturnya harus bagaimana? Misalnya supaya kelas yang menyenangkan, peraturannya berarti jangan ribut di nah ini sudah ada peraturan kelas ya. Kalau sudah, sekarang kita rubah menjadi kesepakatan kelas. Nah, supaya tidak ribut di kelas, maka kesepakatannya apa kemarin? Supaya tidak ribut di kelas, menjaga ketertiban dan keamanan. Nah, ini sudah, berarti impian kamu sudah Pak Guru terapkan ke peraturan di sekolah, kemudian kita rubah menjadi kesepakatan kita bersama. Ya, kita sepakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, terus menjaga kerukunan kelas, terus apalagi kesepakatannya kamu ini? Berangkat tepat waktu, terus menjaga kebersihan kelas, terus ya, terus ya, terus selanjutnya nah, ini adalah kesepakatan kita ya, itu keinginan kamu yang kita rubah menjadi kesepakatan. Nah, dari kesepakatan kelas ini kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kalau menjaga ketertiban dan keamanan, berarti fungsinya untuk apa? Supaya apa? Supaya apa? Kita buat keyakinannya. Menjaga ketertiban dan keamanan itu fungsinya untuk apa? Supaya tertib. Ya, Mas Esa ya. Mas Esa, kemarin Pak Guru itu dengar kamu itu menarik kursinya Mbak Syarka sampai jatuh.
Ibu. Iya. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Alasannya apa? Biasanya itu kan kemarin main sama Dika, terus Salva itu, terus aku lalu sekali kursnya terus Salva satu. Itu sengaja atau enggak? Itu sengaja. Sengaja. Nah itu maksud kamu melakukan itu karena hanya senang saja, apa karena ingin supaya temennya kamu apa lucu-lucuan apa gimana? Buat lucu-lucuan sama buat senang. Buat senang. Karena kamu mainan itu rasa senang ya. Iya. Nah, kira-kira kalau melakukan itu bagusnya kan enggak? Iya. Karena kalau melakukan itu misalnya dia jatuh kena tulang ekornya itu agak berbahaya maksudnya ya, bisa lumpuh karena ada kejadian jatuh kena tulang ekor sini terus nggak bisa bangun akhirnya lumpuh gitu ya, makanya itu berbahaya. Ya nggak apa-apa, lucu-lucuan ya, Pak Guru ya senang lucu-lucuan dulu masih sekolah, sering guyunan sama temen-temen ya, itu ya menyenangkan, rasanya senang ya. Tapi kan kita lihat itu berbahaya apa enggak kira-kira? Menurut kamu itu bahaya enggak? Bahaya. Nah yang bagus itu bagaimana? Yang bagus tidak melakukan seperti itu. Ya melakukannya senang-senang boleh, tapi lihat itu ya maksudnya itu berbahaya atau enggak, bisa di tempat lain ya, jangan yang membahayakan temannya. Jadi itu berbahaya. Terus juga yang benar itu kalau sesama teman itu harus bagaimana? Kalau sesama temannya harus gimana ya Pak? Ya harus sesama saling membantu, sesama saling menjahili. Saling membantu ya. Ya, Terus apalagi kalau sama teman harus saling membantu, menyayangi ya. Ya. Betul. Nah untuk supaya hal itu tidak terjadi lagi, sebaiknya gimana maksudnya? Kalau tidak mengalami seperti itu lagi, terus misalnya ada teman yang melakukan seperti itu, dibilangin jangan, misalnya ada yang melakukan kayak gitu lagi ya diharuskan dan sabar lagi. Jangan melakukan yang berbahaya ya. Ya bercanda boleh, tapi jangan yang membahayakan. Kira-kira bisa untuk kedepannya jangan sampai membahayakan. Misalnya narkosis yang berbahaya, terus apalagi itu berantem juga berbahaya ya, kan itu kan menyakiti teman. Kira-kira bisa misalnya tidak melakukan seperti itu lagi. Bisa. Sama Mbak Satanya gimana kemarin? Minta maaf apa enggak? Udah kemarin aku bilang maaf ya, aku biasanya iya. Udah, yang penting seperti itu ya, jangan diulang lagi. Terima kasih Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Esa Alfayu Distia Siti, kelas 6 SDN 04 Merong. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Agung tentang masalah saya dan dengan Salva. Saya jadi tahu kesalahan saya dan jadi mengerti nilai-nilai yang seharusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.